Kalau kita bicara di Indonesia ya kan kita tahu dalam bentuk wajah kita ya orang Asia, orang Indonesia itu kan sudah terlihat kalau kita bandingkan dengan Caucasus ya, dengan orang-orang Eropa, orang Bule itu kan pasti pertama kali hidung. Nah ini sekarang ini sedang growingnya ya, sedang growing itu sedang banyaknya orang udah mulai sadar tentang bagaimana hidung. Tapi sebenarnya nanti pembahasan saya bukan hanya hidung saja, sebenarnya ini adalah bicara masalah proporsi. Betul. Ya, kami perlu yang namanya screening. Ya, Dulu karena kita mesti siapkan dulu mental. Karena hidung ini posisinya dia ada di tengah, secara anatomis dia hidung di posisi di tengah. Ya, ini ada sesuatu yang harus kita cocokkan dulu. Yang namanya kita bedah kosmetik atau operasi kosmetik adalah proporsi yang penting. Datang banyak, dok, aku pengen hidungnya kayak si ini, kayak si artis ini atau gimana. Betul. Saya pasti ngomong sama dia. Kalau memang secara anatominya memang bisa sesuai, tapi kadang secara anatomi tidak sesuai. Dia mintanya sudah ekspektasi udah terlalu tinggi gitu loh. Dia secara anatomisnya itu tidak memungkinkan, tapi dia minta supaya hidungnya seperti hidung orang Eropa begitu. Waduh. Wah, ini dia. Nggak cocok ya, Dok ya? Saya sudah udah ngelatih beberapa ya junior ya dokter-dokter bedah itu, saya kasih tahu juga. Ini penting sekali. Makanya kita harus berbasis atau standarisasi kita itu adalah dengan struktur anatomi. Itu yang penting pertama kali. Jadi struktur anatomi ini yang kita harus benar-benar pegang teguh sebagai dokter bedah kosmetik ya. Karena resiko itu bisa sangat kita tekan, kita minimalis itu dengan kalau kita benar-benar mengikuti struktur anatomi yang ada. Ya, contoh hidung ini ya. Resiko paling banyak pada hidung itu adalah suatu perdarahan. Betul. Ya, itu resiko paling besar. Yang kedua, terjadilah komplikasi seperti ditolaknya. Jadi jaringan atau implan yang kita tanam ini terhadap tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri menolak. Ya, itu sering terjadi juga. Nah, kalau kita berbasis dengan anatomi ini, dengan berbasis anatomi, resiko ini bisa kita tekan sekali sampai bahkan 10%. Iya, 10% itu 10%. sudah tinggi bagi kita. Makanya kalau memang benar dilakukan operasi kosmetik atau kita sebenarnya opkos ini, boleh dikatakan resiko itu sangat kecil. Apalagi kita bicara komplikasi, sangat kecil karena satu anatomi, yang kedua yaitu secara mentalitas. Mental ini harus kita benar-benar kita. Jadi status mental kita pegang juga ya. Jadi kita sudah screening di awal yang mana bisa kita lakukan do something or no do something. Nah, done something ya gitu. Nah, ini yang harus benar-benar kita pegang. Kalau itu sudah kita pegang, resikonya sudah sangat kecil. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Welcome back to Aesthetic Talks bersama Dr. Surya. Mana tepuk tangannya dulu dong. Wah ya, seru sekali kali ini kita berbincang mengenai keestetikan tubuh kita, wajah kita. Kapan lagi nih kita bisa dapat ilmu yang luar biasa? Kalau misalkan kuliah ini kedokteran harus bayar berapa ya, Dok ya? Wah, nggak bakalan kehitung. Tapi teman-teman ya, kita di sini dapetin manfaat semuanya, dapetin ilmu yang sangat luar biasa. Cuman dengan cara apa? Nonton dan dengerin podcastnya Aesthetic Talks bersama Dr. Surya kali ini. Pada episode kali ini, Dok ya, kita akan berbincang mengenai bukan cuman kesehatan fisiknya saja, tapi apa saja mentalnya, apakah perlu dipersiapkankah untuk melakukan cosmetic surgery ya, dan kita juga di sini apakah nanti ada batasan usia dan lain-lain, kita bahas tuntas bersama Dr. Surya tentunya. Siap. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke Dok ya. Ini bakalan kita pembahasan yang seru ke depan. Yang pertama ini, Dok, ada pertanyaan nih. Prosedurnya seperti apa nih, Dok? Opkos yang paling banyak diminati di Indonesia tuh yang seperti apa, Dok? Apakah operasi hidung kah, wajah, liposuction dan lain-lain? Gimana, Dok? Baik, kalau kita bicara di Indonesia ya kan kita tahu dalam bentuk wajah kita ya orang Asia, orang Indonesia itu kan sudah terlihat kalau kita bandingkan dengan Caucasus ya, dengan orang-orang Eropa, orang Bule itu kan pasti pertama kali hidung. Hidunglah yang terbanyak di Indonesia saat ini ya. Nah, ini sekarang ini sedang growingnya ya, sedang growing itu sedang banyaknya orang udah mulai sadar tentang bagaimana hidung. Tapi sebenarnya nanti pembahasan saya bukan hanya hidung saja. Sebenarnya ini adalah bicara masalah proporsi. Betul. Ya, itu sih. Hidung yang terbanyak. Nah. Hidung berarti ya, Dok ya? Betul. Bener nih, Dok. Ada juga yang lagi viral nih, Dok. Yang lagi viral kayak artis-artis di Indonesia nih banyak yang
alasannya tuh karena sinus, padahal katanya pingin operasi hidung. Tapi emang nggak apa-apa, nggak usah bilang sinus kalau misalkan nggak sinus ya dok. Kalau misalkan mau mempercantik, mempertampan diri melalui operasi hidung atau misalkan operasi kosmetik hidung, itu boleh banget. Apalagi di sini kita punya ahlinya bersama Dokter Surya yang menjadi pionir operasi kosmetik atau kosmetik surgery yang bisa disebut apa ya, bisa dibilang pertama di Indonesia ya dok ya. Betul. Wow, luar biasa. Kita kupas tuntas seputar operasi kosmetik bersama Dokter Surya kali ini ya. Dok, kan tadi hidung katanya dok. Ini berapa lama sih dok kira-kira waktu pemulihan atau recovery setelah kita melakukan surgery dok? Ya, jadi gini, saya jelasin karena untuk edukasi juga ya. Sebenarnya tadi bagus sekali ya. Banyak memang benar pasien-pasien saya itu datang, dia alasannya, dok saya sinus dok, nah, biar sekalian deh dok, gimana biar dibenerin. Nah ini sih sebenarnya suatu hal yang keliru saya bilang. Keliru ya, dok, ya? Keliru. Kalau memang dia memang fungsinya adalah untuk kosmetik, operasi kosmetik, dia nggak usah ngomong cari alasan bahwa itu dia ada sinus dan sebagainya. Ya, ini sering terjadi pada pasien-pasien saya itu untuk operasi yang kedua bahkan yang ketiga. Alasan dia yang kedua ketiga tuh dok saya dulu operasi sinus dok, saya suka meler suka begini. Nah saya sebagai dokter ahli bedah kosmetik, kita sudah berpikir ini, gitu loh. Karena sebenarnya nggak ada hubungan antara sinus dengan operasi, nggak ada hubungan. Nah, kupas tuntas Ya, nggak ada hubungan ya. Karena memang sinus itu operasinya di dalam, kita itu operasinya di luar. Tuh, hidung di luar ya dok ya. Hidung ini di luar kan tampilan ya. Betul. Kosmetik itu, ya mungkin saya jelasin ya. Kosmetik itu sama kayak kita ya. Yang namanya kosmetik itu adalah kita men-top up atau kita memperbaikilah bentuk daripada wajah ini. Itu kosmetik kita bicara. Kalau yang fungsi, sinus itu adalah fungsi sebenarnya. Iya, itu dia posisi di dalam, bukan di luar. Jadi kalau kita misalkan make up, itu kan kosmetik nih. Betul, kan di luar. betul. Sama kita juga operasi kosmetik itu, ya di luar operasinya, di bagian luar. Jadi tidak ada yang sesuatu yang heboh atau yang bagaimana, tidak. Tetapi menghasilkan sesuatu yang heboh. Wah. Contoh kita pakai kosmetik kan, ya kita touch up, kita apapun bentuk kan, hasilnya kan kelihatan yang heboh jadinya. Betul, kita mau gimana betul. nih? Mau yang bentuknya gimana? Mau yang natural saja? Bold ya dok ya? Iya di situ. Itu dasarnya di situ. Nah, dasarnya di situ. kalau kita bicara berapa lama persiapan dan sebagainya, itu persiapan tuh sih. Misalkan dia terpikir baru kemarin dia kepingin operasi hidung nih, khususnya operasi kosmetik. Saat itu juga atau besok dia sudah bisa melakukan operasi kosmetik. Wah, udah bisa. Iya, sudah bisa langsung. Tetapi, ya kalau dia memang berhadapan, ya dia datang ke klinik kami atau ke tempat kami, kami perlu yang namanya screening. Ya, karena kita mesti siapkan dulu mental. Karena hidung ini posisinya dia ada di tengah, secara anatomis dia hidung di posisi di tengah. Ya, ini ada sesuatu yang harus kita cocokkan dulu. Ya, yang namanya kita bedah kosmetik atau operasi kosmetik adalah proporsi yang penting. Datang banyak dok, aku pengen hidungnya kayak si ini, kayak si artis ini atau gimana. Betul. Saya pasti ngomong sama dia, kalau memang secara anatominya memang bisa sesuai, ya nggak ada masalah, bisa. Tapi kadang secara anatomi tidak sesuai, dia mintanya sudah ekspektasi udah terlalu tinggi gitu loh. Contoh nih ya saya cerita sedikit, saya ada klien ya kebetulan dari Jogja ya. Betul. Sama juga begitu. Dia secara anatomisnya itu tidak memungkinkan, tapi dia minta supaya hidungnya seperti hidung orang Eropa begitu. Waduh. Wah, ini dia. Nggak cocok ya dok ya? Iya nggak cocok satu, karena proporsi muka hidung. Jadi saya coba beberapa kali dok, pokoknya saya minta gini, kalau enggak dia macam-macam lah ininya lah gitu lah ya. Akhirnya bukan cuma hidung jadinya. Dari hidung kita dagunya, rahangnya kita bentuk, menyesuaikan dengan ngejar hidungnya ini. Nah ini yang jadinya. Itu saya tanamnya bisa sampai 2 tahun 3 tahun itu. Nah contohnya itu ya. Nah terus proses kalau operasi hidung itu sih sebenarnya tidak ada yang sulit atau tidak ada yang heboh atau yang berat, tidak ada. Sederhana sekali kita operasinya itu ya. Operasi paling butuh waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam sudah selesai. Anestesinya pun juga tidak pakai anestesi yang general, yang itu kita pakai anestesi yang lokal. Nah, tapi kita kasih yang kita sebut dengan sedasi. Jadi biar pasien itu biar tenang, dia tidak merasakan sakit, ya, dia tidak, ya pokoknya nyaman lah bagi dia gitu loh. Nyaman. Kadang saya juga ngobrol, kadang saya nyanyi, saya hidupin lagu, kita ngobrol nyanyi dia ketawa-ketawa gitu.
Ya, ada beberapa klien kita itu yang memang dia artis penyanyi, kita nyanyi bareng nih. Heeh. Cuma di suatu saat kita bilang, stop dulu, jangan nyanyi dulu ya. Kapan mulainya di operasinya, Dok? Oh, sampai dia nggak Aduh. tahan. Waduh, dok, boleh nggak dok berhenti sebentar aja? Aku mau video call sama suami aku. Terus suami aku ada di Turki, dia bilang gitu. Oh ya, monggo, Wow. monggo, monggo, nggak apa-apa. Ya dia video call dulu sama suaminya. Suami heran, you crazy, dia bilang gitu. Ya itulah contohnya ya, saya Iya, kasih iya, gambar. iya, Jadi iya. Wah. tidak ada sesuatu yang ditakutkan atau gimana Betul. ya, asal benar. Ya, jadi harus jujur, itu harus sudah syarat kami. Kalau misalkan nggak jujur, biasa pada saat anamnesanya akan panjang. Betul. Iya, karena saya mesti gali yang kita sebut dengan status mentalnya dia harus Status mental. harus kita pegang. Ini yang penting. Mungkin di situ saya bisa ini. Kalau Wah. masa penyembuhan sih nggak lama ya, Nggak 4 lama ya, 5 Dok? hari udah bisa buka jahitan ya, paling lama Oh, 1 minggu. 1 minggu paling Ya, lama. dan bisa aktivitas biasa. Jadi biasa habis operasi paling dia datang 2 hari, karena 2 hari kan kita kasih perban, kita kasih plester ya, kita ini 2 hari datang, 3 hari kita buka, dia sudah bisa aktivitas lagi. Heeh. Luar biasa. Pokoknya nih nggak usah ragu teman-teman. Buat teman-teman yang meeting sana sini ya, seminggu meeting 5 kali, nggak usah takut ya. Karena di Dokter Surya ini bisa 4 sampai 5 hari udah bisa langsung Ya, meeting lagi ya, betul. cari cuan lagi gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu untuk pilih Dokter Surya menjadi pilihan kosmetik surgery teman-teman, memperindah bentuk wajah, terutama tadi hidung ya, kita Hidung, membahas siap. hidung ya, Dok ya. Ya, Wah, luar biasa seru sekali di sini. Dan juga tadi berbicara mengenai recovery, itu bergantung jujur enggaknya juga kita. betul. Dokter suruh jangan makan misalkan sambal, Ya, karena sambal bisa memperlama misalkan ya, Dok ya. betul. Nah, itu harus nurut dan kita harus jujur sama dokternya. Ya. Kayak gitu ya, Dok. Wah, luar biasa sekali. Nah, Dok, ini nih, kira-kira kalau untuk misalkan operasi besar seperti tummy tuck gitu, Dok ya. Tummy tuck atau misalkan liposuction dan lain-lain, itu gimana, Dok? Pemulihannya apakah lebih besar ataukah lebih lama daripada rinoplasti atau misalkan surgery, Dok? Ya, ini sedikit lagi saya ceritakan tentang filosofinya ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Dok. Ya, jadi sebenarnya sih tummy tuck itu adalah istilah umum ya. Istilah umum. Ya, bahasa kerennya lah. Ya, tummy tuck gitu ya, biar gampang orang dengernya. Istilah sebenarnya adalah abdominoplasti. Abdominoplasti itu menata daripada otot perut. Ya, yang kita sebut dengan rectus abdominalis. Ya, itu makanya abdominoplasti. Jadi otot ya kita tata lagi, bahkan mungkin kita potong, kita satukan, kita jahit, kita tata lah istilahnya. Istilah Jawanya kita toto lagi nih, otot-otot ini menjadi apa? Menjadi 6 bagian, yang orang bilang six pack atau dan sebagainya itu ya 6 bagian atau 4 bagian atau 8 bagian, macam-macam ini gitu ya. Itu abdominoplasti. Nah, bedanya untuk bedah kosmetik itu kita tidak melakukan tummy tuck itu bukan termasuk operasi yang besar. Iya, justru operasinya ini adalah operasi yang ya sederhana lah, medium lah. Sederhana ya, Tidak, medium. iya, karena ada suatu prosedur yang kita harus lakukan. Pertama kali kita mengukur daripada potensi daripada si otot tersebut. Potensi itu kekuatan daripada otot ya, dengan cara menahan nafas, menahan perut begini. Nah, kalau menahan nafas atau menahan perut begini, kita raba otot perutnya masih kuat ya, enggak perlu kita tata untuk ototnya. Iya. Tinggal ngikutin aja ya, Dok ya. Dia akan ngikutin dengan sendirinya. Oh, Nah, betul. tinggal kita ukur ini lemaknya ini seberapa. Dikikis ya, Dok. Iya, jadi lemaknya inilah kita lakukan liposuction. Liposuction itu adalah tindakan yang paling sederhana pada bedah kosmetik. Ya, jadi tidak pakai general anestesi atau bios umum, hanya sebatas bagian mana lemak yang tebal dan sebagainya, lemak yang mana kita biarkan, kita tinggal, ya di bagian itu yang kita lakukan liposuction. Jadi sangat sederhana. Nah, nanti kita akan kasih tahu latihannya bagaimana. Latihannya bagaimana, terus kita pasang korset. Dan yang penting lagi ya, nanti bagi ini ya, teman-teman atau yang lainnya mau mengerjakan suatu ya masalah untuk keindahan daripada perut itu, mulai dari sekarang ya melatih pakai yang namanya korset. Iya. Korset, karena korset ini menahan daripada si otot yang saya bilang rectus tadi itu. Nggak kendor ya, Dok? Nggak kendor. Betul. Kenapa otot ini bisa kendor? Satu, karena makannya banyak. Jaga, ya, Makannya banyak itu otomatis kan lambung sama usus kan membesar nih. Nah, ini mendorong daripada otos rectus itu dia bekerjanya cuma hanya bisa ke belakang saja, nggak bisa dia bekerja ke depan. Jadi kalau makannya banyak, otomatis lambung dan usus ini akan mendorong. Dia nggak akan bisa nahan ini. Nah, bagaimana bisa nahan? Ya dengan si
si korset ini. Jadi mau makan banyak dia akan ketahan ini otot, tidak akan melar lah istilahnya. Nah, ini yang penting sekali, tidak akan melar. Itu kita jaga dengan korset. Korset, ya, Nah, bagi ibu-ibu atau bapak atau mas atau kakak semua itu dari sekarang lah Latihan ya, Dok, ya? latihannya. Paling gampang pakai korset. Korset nggak usah mahal-mahal. Cari aja yang di Matahari atau mana yang murah-murah ya, harga cuma cepet atau 100 ya gitu Di ya. online apalagi sekarang udah banyak Online ya. banyak lagi ya. Yang penting kekuatan daripada si korset. Ya, korset yang benar biasanya 2 bulan 3 bulan kita mesti kudu ganti lagi korsetnya itu. Kalau dia sudah kendor ya. Nah, baru kita latih nih. Ya, dengan sit Sit up, ya up. dengan angkat kaki begini. Ya, itu untuk menahan si otot ini biar dia kuat. Oke. Nah, sekali lagi saya ulangin ya. Otot rectus abdominalis atau otot dinding daripada perut itu dia tidak bisa menahan yang dari dalam. Dia cenderung dia akan dorong Ikut, begini, ya, Dok? akan ikut. Karena kerjanya dia memang kerjanya cuma untuk nahan begini saja, nggak bisa begini dia. Nah, jadi itu yang pertama kali ya korsetnya. Simple ini Betul. sebenarnya. Jadi berusahalah dari sekarang pakai Latihan ya. pakai korset itu. Wah, Itu. luar biasa. Nah, jadi sangat sederhana. Tindakan juga sangat sederhana, dengan liposuction saja sudah bisa. Nggak perlu tummy tuck, nggak perlu abdominoplasti. Ya, abdominoplasti itu dilakukan jika ya dia sudah pernah nih melahirkan. Melahirkan kan kita nggak Oke. bisa, kan nggak bisa ditahan. Orang memang bayi ditahan kan bayinya nggak bagus. Apalagi kembar banyak ya, Dok. Apalagi Ya? kembar. Nah, kan otomatis ototnya akan Melar ya, Dok, melar ya? begini. Makanya sering kalau pasien-pasien saya begitu, apalagi teman pasien saya kasih tahu kalau hamil, ingat begitu sudah lahiran jangan lupa. Zaman-zaman dulu coba kita lihat, mana pernah ada ibu-ibu itu yang gendut-gendut kan? Iya. Kenapa? Karena zaman dulu itu mereka sudah pakai apa namanya itu yang Gurita ya, Dok, ya? gurita Sebutnya sama yang ya. sampai diputer berapa kali itu kan? Iya, itu sangat benar itu. Nah, sekarang udah mulai ditinggalkan gitu. Udah, Mau cari ya. gampang, makanya kan paling gampang orang kalau ibu-ibu terutama yang Iya. habis melahirkan pasti melar badannya. Wow. Nah, luar itu biasa. yang pertama kali yang bisa saya sampaikan ya. Itu sangat sederhana dan sangat mudah. Gitu. Sangat mudah ya. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman di sana yang mau liposuction, dari sekarang latihan dulu pakai korset ya. Betul, betul. Nah, Dok, wah luar biasa ya. Jadi untuk pemulihannya justru lebih sebentar ya kalau misalkan habis di Liposuction. liposuction. Iya, gini. Karena syarat utama kita, saya terutama ya, saya tanya pasti sama pasien, maunya cepat melakukan liposuction apa mungkin mau nanti dulu. Makanya online saya itu konsultasi itu sangat bermanfaat. Kadang mereka masuk, Dok, aku mau online dulu, Dok. Konsultasi itu sangat bermanfaat sekali. Iya, kita sudah jadi kayak pasien yang 3 bulan, 4 bulan yang lalu yang mau melakukan perbaikan daripada perut ini, mereka udah dari sekarang sudah pakai korset. Itu bagus sekali. Bagi kita sangat diuntungkan. Terbantu ya, Dok. Iya, ya? karena begitu gini ceritanya nih, secara anatomi ya. Begitu ini lemak tebal nih, anggaplah tebal lemak, dikasih korset, ya lemak ini akan lembek dia. Betul. Karena ditekan sama ini, ya, dia diisi dari makanan daun susah, dia tidak bisa nekan ke sana, dipres. Jadi si lemak itu bisa kejepit begini. Jadi dia akan memuai. Jadi tadi bentuk lemak itu dia bulat begini, dia bisa akan ya kasar bisa jadi gepeng begini. Wah, itu enak sekali nanti waktu liposuction-nya. Kita sangat mudah sekali dan biaya pun jauh lebih murah. Wow. Nah, ini konsep inilah bedah kosmetik yang pegang. Jadi bukan dalam artian datang ke kita mau liposuction mau langsung dikerjakan, enggak. Kalau misalkan ada waktu, ada waktu bisa ditunda dulu, kita sarankan pakai korset, apalagi dia bisa nge-gym. Bahkan banyak juga pasien saya, begitu kita pakai korset, dia latihan perut dan sebagainya, pakai PT dan sebagainya, malah hilang. Iya, nggak jadi liposuction. Nggak jadi liposuction kan bagus jadinya. Bagus jadinya. Dia sehat dapet, nggak perlu keluar duit lagi kan, banyak pasien kita gitu. Maka dia, waduh, Dok, aku nggak jadi liposuction, Don, aku tindakan yang lainnya aja, Dok, ini gini. Nah, kan bagus gitu ya. Jadi otomatis biaya akan lebih murah. Luar biasa sekali nih teman-teman ya, jangan ragu. Bukannya nanti kita bakalan sematkan juga untuk yang mau ngehubungin langsung konsultasi sama Dokter Surya ini, karena Dokter Surya ini benar-benar baik ya, nggak asal kayak misalkan banyak dokter yang emang jadinya bisnis. Yang penting ya bisnis semuanya gitu ya. Kalau Dokter Surya ini menyarankan untuk gimana kalau misalkan, Dok, boleh nggak diskon? Oke, diskon tapi pakai korset dulu. Betul. Diskon pakai korset 2 bulan, udah itu balik lagi nanti kita kasih diskon. Iya. Bahkan diskonnya bisa 100% kan? Bisa 100%, bisa jadi nggak jadi liposuction. Bisa jadi hidung yang diperbaiki ya. Wow, pokoknya nanti biaya liposuction berubah jadi
facelift atau apa ya dok ya? Oke, Ini siap. luar biasa sekali dokter Betul, Surya ini ya. heeh. Nah dok nih, kira-kira dok apa sih resiko utama dari operasi kosmetik? Kalau ada tuh gimana cara meminimalisirnya dok? Ya, ini pertanyaannya sangat bagus ya, dan ini yang saya kembangkan dari sekarang ya. Saya udah ngelatih beberapa ya junior-junior ya dokter-dokter bedah itu, saya kasih tahu juga ini penting sekali. Makanya kita harus berbasis atau standarisasi kita itu adalah dengan struktur anatomi. Itu yang penting pertama kali. Jadi struktur anatomi ini yang kita harus benar-benar pegang teguh sebagai dokter bedah kosmetik ya. Contohnya begini, karena resiko itu bisa sangat kita tekan, kita minimalis itu dengan kalau kita benar-benar mengikuti struktur anatomi yang ada. Ya, contoh hidung ini ya. Resiko paling banyak pada hidung itu adalah suatu perdarahan. Betul. Ya, itu resiko paling besar. Yang kedua, terjadilah komplikasi seperti ditolaknya. Jadi jaringan atau implan yang kita tanam ini terhadap tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri menolak. Ya, itu sering terjadi juga. Nah, kalau kita berbasis dengan anatomi ini, dengan berbasis anatomi, resiko ini bisa kita tekan sekali sampai bahkan Tidak 10%. ada ya, Dok, ya? Iya, 10% itu 10%. sudah tinggi bagi kita. Makanya kalau memang benar dilakukan operasi kosmetik atau kita sebenarnya opkos ini, boleh dikatakan resiko itu sangat kecil. Apalagi kita bicara komplikasi, sangat kecil karena satu anatomi, yang kedua yaitu secara mentalitas. Secara mental. Mental ini harus kita benar-benar kita. Jadi status mental kita pegang juga ya. Jadi kita sudah screening di awal yang mana bisa kita lakukan do something or no do something. Nah, done something ya gitu. Nah, ini yang harus benar-benar kita pegang. Kalau itu sudah kita pegang, resikonya sudah sangat kecil. Wow. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai resiko, ya bagaimana cara kita bisa meminimalisir resiko itu? Pilih emang dokter yang emang sudah memahami struktur anatomi dengan baik ya dok ya. Betul. Jadi semakin dokter memahami struktur anatomi manusia lebih baik lagi, itu minimalisir daripada terjadinya resiko itu Betul. bisa jadi diminimalisirkan Betul. sekali ya dok ya. Iya, betul. Dan ini ya pilihan terbaik dokter Surya ini emang udah paham banget, bahkan menjadi pionir di bidang cosmetic surgery. Jadi udah nggak diragukan lagi. There's no doubt buat teman-teman yang mau mempercantik diri, mempertampan diri, memperindah sesuatu ya di tubuh Siap. kita, langsung aja konsultasi sama dokter Surya ini. Wah dok, semakin seru nih dok. Ya dok ya, semakin seru ini ya. Iya. Nih bisa jadi abis dari sini aku langsung nih ya konsultasi pribadi nih sama dokter ya. Boleh. Wow, luar biasa. Nih dok, ada lagi nih dok ya, selain itu, selain tadi dampak resiko dan lain-lain nih kan, bagaimana sih dok peran atau dukungan mental dari psikolog dalam proses sebelum dan sesudah operasi gitu dok? Ya, ini sangat penting lagi saya bilang tadi yang faktor kedua. Jadi anatomi, berbasis anatomi, kedua berbasis daripada mental ya, secara psikologi daripada si pasien atau calon pasien kita. Ini penting sekali bagi kita karena yang harus digarisbawahin ya, pasien-pasien kita ini khususnya untuk bedah kosmetik ini kan sebenarnya ya tanda kutip saya bilang ini kan bukan bermasalah secara fisiknya Fisik. ya. Justru malah sebenarnya sih ya saya kasih tanda petik lagi bermasalah secara mental. Nah, ini yang harus kita benar-benar pegang ya, bahkan saya punya yang kita sebut dengan status psikologinya atau status mentalnya. Kita harus pegang ini pertama kali. Kalau kita tidak pegang, sudahlah. Ini benar-benar bencana bagi si pasien, bencana pula bagi si dokter. Iya, ini yang harus tahu. Jadi mental ini kita harus pegang. Kalau memang dia melakukan suatu tindakan bedah kosmetik ini memang disadarin oleh benar-benar sadar dengan kesehatan mental yang kita katakan memang stabil, ya resikonya sangat kecil sekali. Karena begini, bahasanya begini. Baik menurut si pasien, hasil ya kita bicara hasil ya, baik menurut si pasien, belum tentu baik menurut si dokter. Ya, kalau dokter menurut katanya baik itu adalah sudah secara anatomi bagus, secara mental bagus, itu baik hasilnya menurut dokter. Tetapi baik hasil menurut dokter belum tentu baik menurut si pasien. Nah ini kita harus ngepasin ini, harus kita pasin benar ini. Nah, ketemu begini. Nah, kalau sudah ketemu begini, udah yakin saya sembuhnya akan cepat, jauh dari komplikasi, resiko akan jauh.
dan Hasilnya hasilnya sudah optimal. pasti akan maksimal. Pasti itu sudah. Wow, luar Nah, biasa. itu yang harus kita iniin, oke? Wow, mantap banget ya. Selain dokter ini paham anatomi dan paham juga mengenai psikolog ya. Ya, Dengar-dengar dok betul. katanya ibunya atau istrinya dokter ini Wah, psikolog juga ya. ini Wow, buka bisa buka bisa buka promosi rahasia, lagi nih. buka rahasia Wah, rupanya. bisa bisa jadi paket bundling nih dok ya. Bisa jadi paket bundling ini ya. Iya, Bisa jadi paket bundling luar biasa selain nanti konsultasi secara anatomi atau misalkan wajah atau struktur tubuh mana yang ingin diperbaiki, dipercantik, kita juga bisa langsung konsultasi secara mental, sisi iya, mental misalkan, iya. dok saya belum 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 apa ya, belum siap secara mental, gimana caranya supaya menguatkan, itu bisa juga konsultasi langsung Betul, dok. betul, iya. Wow. Mungkin saya bisa jelasin ya. Jadi di saat pertama itu pada saat kita ketemu pertama, baik itu online atau offline ya. Terus saya nilai status mentalnya. Kalau memang membutuhkan daripada konsultasi dulu terhadap psikolog, ya maaf saya bilang saya juga bukan ini ya, kebetulan istri saya juga seorang psikolog ya. Saya pasti sarankan, tapi kan kita juga mesti hati-hati. Betul. Ya, kadang bisa tersinggung kadang pasien, oh saya sehat-sehat aja, saya gangguan jiwa atau gimana dok kalau dikonsulkan. Nah, kadang juga begitu. Saya lihat momennya. Kalau misalkan masih belum waktunya, saya nggak Nggak ini dulu, sampaikan ya nggak dok ya. sampaikan dulu. Saya ngomong aja biasa dulu. Tapi biasanya saya tanyain dulu hal-hal yang lainnya dulu gitu loh ya. Sambil saya sudah bisa mendapatkan status psikologinya, status mentalnya. Nah, baru saya bisa ngasih tahu ke situ. Wah, Kira-kira ke situ. luar biasa ya. Luar biasa dokter Surya ini, selain kita siap secara estetikanya dan siap secara anatomi, tentunya kita juga bisa konsultasi secara psikologinya ya. Siap. Wah, luar biasa. Karena kesehatan tubuh juga diimbangi dengan kesehatan mental ya dok ya. Betul. Wow. Ini dok, nih ada lagi nih dok ya. Perhatian khusus nih ya dok. Kapan sih operasi kosmetik itu disarankan atau tidak disarankan untuk dilakukan? Kondisi kesehatan mereka seperti apakah, atau misalkan ada batasan usia dalam operasi kosmetik seperti apa ini dok? Baik, yang kita ambil ini ya yang paling gampang ya adalah batasan usia muda ya. Sebaiknya kalau untuk operasi kosmetik itu di usia lebih dari umur 21 tahun. 21 tahun. Ya. Di bawah itu sebaiknya jangan. Sebaiknya Ya, kenapa jangan. jangan? Karena kita bicara operasi kosmetik ya, bukan operasi, maaf ya saya sebut ya, operasi plastik, bukan. Betul. Kita bicara operasi kosmetik. Kosmetik itu memang sebaiknya di atas umur 21 ya. Kenapa? Karena perkembangan secara mental si pasien ini yang butuh pendampingan kita dulu. Saya sering dapat pasien itu masih umur 14 ya, umur 15. Saya tidak lakukan suatu tindakan operasi ya. Kita dampingin dulu ini kesehatan mentalnya. Terus kita dampingin terus sampai dia umur 21 ya. Karena yang paling sering itu saat ini ya bullying itu, Bullying. Iya, bullying itu ada yang apa, pasien saya yang masih SMP ya, dia sering dibullying sampai dia nggak berani sekolah dan sebagainya. Itu masalah hidungnya, dibilang hidungnya pesek, dibilang hidungnya macam-macam lah. Nah, itu kita dampingin terus itu. Kita dampingin terus ya. Sampai ya dia bisa siap ya. Dalam siap itu kita bisa dampingin sampai dia umur 19. Belum nggak sampai 21 ini. Belum sampai 21 Belum sampai dok? 21, umur 19. Tapi ya saya lihat sudah cukup matang lah mental. Kan kita pentingkan kesehatan mentalnya ini. Karena takutnya nanti apalagi itu karena bullying, kita ndak jelaskan benar secara kesehatan mentalnya. Kita lakukan operasi walaupun di umur 19. Mungkin 2 bulan 3 bulan ada yang bullying lagi, dia bisa operasi lagi. Nah, ini yang kita cegah. Itu sih sebenarnya, itu untuk batasan umur yang bawah. Kalau batasan umur atas itu tergantung daripada kesehatannya dia secara apa namanya, Jasmaninya mungkin ya. misalkan dia ada kelainan jantung ya, misalkan ada diabetes ya, terus misalkan ada kelainan di paru, di ginjal gitu loh, banyak. Jadi usia-usia itu saya sih tidak memberi patokan, yang penting misalkan dia sudah normal secara pengobatan yang dia rutin, apa dia dengan injeksi insulin dan sebagainya, dia normal, tidak ada masalah. Karena kan operasi kosmetik itu tidak ada yang berat gitu loh ya. Betul. Cuma ya kita pakai lokal anestesi ya, kita hanya bantu dengan sedasi, pasien nyaman, sudah kita bisa lakukan tindakan operasi. Kecuali ada misalkan ada seperti kelainan sistem perdarahannya dia. Betul. Ya, misalkan dia ada penyakit seperti thalassemia. Ya, ini harus kita cek 2 kali 3 kali itu untuk laboratoriumnya. Nah, thalassemia itu kan sudah istilahnya genetik dibawa ya. Nah, thalassemia itu misalkan terjadi suatu perdarahan itu tidak bisa berhenti.
Nah, ini yang kita harus cegah. Itu saja sih sementara ini yang saya sudah Oh. hampir 30 tahun ya untuk bergelut di bidang bedah kosmetik ini. Itu saja talasemia. Yang lainnya oke, nggak ada Oke. masalah. Nah, benar banget ya. Jadi Dokter Surya ini kalau menurut saya emang bijak banget ya dok ya. Selain paham masalah operasi kosmetik, tadi anatomi tubuh manusia seperti apa, dan juga bijak dalam menentukan. Karena banyak nih dok, apalagi kayak misalkan sorry tuh saya ya, ini di Korea atau di mana gitu ya. Iya. Banyak yang ulang tahun 17, misalkan birthday partinya pingin apa gitu. Terus aku pingin operasi kosmetik gitu ya. Padahal dia masih 17 tahun atau Iya. apa. Itu berarti kondisi tubuhnya itu belum matang ya dok ya. Jadi Iya. masih bisa berkembang ya dok ya. Ya, memang itu kan culture ya, budaya Culture. ya, iya. Dan kebetulan di negara ya tetangga kita Korea itu kan memang selagi dipicu ya atau digini sama justru sama pemerintahnya gitu lah. Betul. Karena dia ini adalah bedah kosmetik ini memang dibikin suatu industri sama mereka. Nah, ini masukan yang luar biasa bagi mereka, bagi negara. Ya. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Oke. Iya, itu penting. Karena ini culture ya, budaya. Karena kalau sampai kita ikut-ikutan, ya budaya kita juga akan luntur juga ya. Nanti usia-usia masih kecil begitu atau masih belum memenuhi syarat, mereka sudah operasi. Nah, karena bagi mereka itu operasi, sekarang dioperasi, 2 bulan lagi dioperasi, setahun lagi dioperasi, nggak ada masalah bagi mereka. Karena ini tidak ada culture yang bagaimana gitu loh ya. Ya, betul. Iya, justru malah pemerintah malah mendukung di sana. Kalau kita kan ada budaya, kita kan masih kita Betul, jaga dan sebagainya ya. Nah, kita harus ngikutin itulah. Ya, jangan kita paksain untuk yang ke sana, khususnya gitu. Luar biasa. Bisa-bisa sebulan sekali ganti KTP ya dok. Gara-gara beda wajahnya Ganti yang sama di paspor, KTP. ganti ya. Ganti paspor, ganti Face ID, semuanya ganti. Iya. Waduh, ribet juga ya. Betul banget nih. Jadi luar biasa banget nih, seru banget pembahasan karena banyak banget sekarang yang FOMO dok ya. FOMO, Apalagi ada nih TikTokers gitu dok, TikTokers yang operasi kosmetiknya ini kosmetik surgery-nya berhasil. Iya. Dan dia jadi tampan banget gitu ya. Itu jadi banyak FOMO, aku mau gitu. Iya. Bahkan anak-anak yang emang masih di bawah usia 21 tahun gitu. Iya. Takutnya kan mereka jadi jadi ngerengek-ngerengek. Mending kalau dia yang punya uangnya ya, dok ya. Iya. Gimana kalau orang tuanya? Kan ini harus teredukasi dengan baik. Betul, Jadi buat betul. teman-teman di sana yang emang usianya di bawah 21 tahun, tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya, dok ya. Tunggu dulu sampai matang karena belum tentu ya, misalkan umur 19 tahun hidungnya mancung ke dalam misalkan dok ya. Bisa jadi 20 udah mancung keluar gitu. Nah, jadi mohon bersabar ya. Karena semua butuh kesabaran ya, dok ya. Betul. Wow, luar biasa, dok. Pembahasan kali ini sungguh menarik banget karena lagi hype banget dan banyak juga yang FOMO ya. Jadi jangan dijadikan FOMO, tapi kalau misalkan kita sudah siap secara mental, sudah siap secara anatomi tubuh tadi ya, sudah matang, baru bisa kita konsultasi ya, dok ya. Betul. Atau mau konsultasi dari usia muda juga boleh ya, dok ya? Boleh Banget ya. Wow, luar biasa, dok. Nah, dok, bagaimana sih, dok, cara menjaga hasil operasi kosmetik ini supaya tetap tahan lama gitu, terus kayak nggak gampang rusak, misalkan habis operasi tiba-tiba 1 minggu ke depannya rusak atau gimana? Itu gimana, dok, cara menjaga kita supaya tahan lama, dok? Ya, ini dia. Ini juga penting juga pertanyaannya ya, karena banyak juga pasien saya itu ya, pasien kita itu minta garansi. Garansi ya. Ini lucu ini. Aduh. Saya katakan gini, saya sudah mulai belajar tuh dari tahun 92, 93 ya. Itu tidak pernah kita menggaransi suatu. Apalagi Kulkas kali ya, dok ya, garansi ya. Aduh. habis dok, saya lihat itu di TikTok, di ini dan sebagainya, itu dibilang ini, kalau mau operasi itu minta garansi sama dokternya. Oh, saya bilang, waduh, ini nggak bener ini sudah nih. Nah, ini juga pengaruh dari media sosial ini yang saya juga kebetulan juga penelitian saya itu khusus untuk masalah itu. Jadi mereka ini saya sedang bikin ininya, bikin risetnya ya. Yang dia terpengaruh oleh media sosial ya. Nah, ini saya benar-benar screening di sini karena wah, ini agak ngaco juga nih kita di sini. Karena kan ya mohon maaf saya bilang ya, kan ada beberapa kayak seperti ya artis atau TikToker atau YouTuber itu mereka memang sengaja dikasih Di endorse lah istilahnya ya, di endorse dulu. Itu bahkan negara kita itu negara seperti di Korea itu mereka punya orang itu yang masuk ke kita di sini itu
sampai disiapin semua itu tiket pesawat dan sebagainya gitu loh. Di sana dioperasi, di endorse lah gitu ya. Iya. Nah terus dibuang lah untuk dipasarkan di Indonesia. Nah ini yang saya agak repot ini. Ya tapi tidak Wow. apa-apa lah. Yang penting kan bukan saya kan gitu Iya, ya. benar ya. Ya kira-kira ke situ Benar. ininya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi kalau untuk kita nggak ada garansi ya, karena Nggak bukan ada. bukan Nggak ada. barang elektronik ya dok Bukan ya. barang elektronik. Karena bergantung gimana kita juga beraktivitas, kita Iya. gimana pola hidup kita ya dok. Betul. Jadi Habis iya, jadi pola hidup ya. Terus habis itu biasa kalau kita sudah tentukan untuk bisa dilakukan tindakan operasi ya, itu kita sudah kasih tahu. Dalam artian misalkan mau operasi hidung nih ya, kebiasaannya bagaimana, merokok, nge-vape atau gimana, alkohol. Nah itu sudah harus ditinggalin dulu. Paling tidak 2 minggu sebelum melakukan tindakan operasi. Waduh dok, aku 3 hari Nggak 4 hari kuat. lagi nggak bisa dong, nggak kuat gini. Ya sekarang bagaimana? Terserah saja. Kalau Iya, misalkan benar. mau tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu ya resiko ya ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri ya. Itu kita kasih tahu gitu. Aduh. Itu salah satu screening kita juga ya. Terus habis itu seperti misalkan alkohol, aduh dok, aku kan tiap ini aku ada party, aku kerjaanku begini dok. Nah kalau yang kerjaan itu minta, saya sering ngasih suatu surat gitu ya, surat istirahat gitu ya, karena dok saya kerjanya di sini dok, ini adalah profesi saya dok. Nah banyak gitu pasien saya gitu, bisa nggak dok dibikin surat dok, saya mesti izin dan sebagainya ini. Kita kasih surat resmi itu, iya dipakai sana. Nah bahkan kadang ininya dia manajernya itu bahkan datang ke klinik kami nanyain, Make sure ya dok. iya benar nggak ini dok? Loh iya benar lah. Dia mau operasi ini terus ini. Kan keuntungannya misalkan anggaplah hidungnya ya, misal kita Betul. operasi kan penampilan akan lebih bagus. Betul. Ya otomatis wah ya benar juga ya Pelanggan dok. lebih banyak ya, dok, Pelanggan ya? lebih banyak katanya. Nah itu contohnya ya. Ya. Nah jadi kita ada beberapa kerjasama gitu. Bahkan mereka sudah begitu dia ada beberapa staffnya atau kliennya dia pegawai dia itu ditanya sama kita dulu dok, saya kirim foto ya dok, kira-kira ini gimana dok? Nah, kadang sering begitu kita. Wow. Nah ini kan bagus banget ya. Bagus. Jadi bagus, dok. edukasi kita itu khususnya di Bali itu mengena gitu. Karena di Bali kan banyak ya kafe-kafe. Banyak banget, Waduh, diskotik dong kan kayak gitu gila-gilaan di daerah Kuta, di daerah Sanur banyak ya. Kita sering adakan kerjasama itu ya. Tujuan saya sih bukan saya hanya semata-mata untuk supaya pasien saya atau klien saya itu banyak, bukan. Edukasinya yang penting bagi saya. Karena goal kita itu bukan hanya pasien datang ke tempat kita, bukan, tetapi endingnya nih loh ya. Jangka panjangnya kita pegang. Ini yang kalau mereka sudah teredukasi, otomatis ya mereka sudah nggak akan ini lagi, dia sudah pasti udah ke dokter Surya aja. Itu yang penting di situ. Itu sih yang penting, benar banget. Selain kita FOMO, kita juga harus tahu edukasinya seperti apa operasi kosmetik, terus kayak gimana fungsinya, terus dan lain-lainnya ya dok ya. Betul. Jadi jangan ragu nih untuk langsung konsultasi aja. Yang mau nanya-nanya dulu boleh. Nanti kita sediain untuk kontaknya di bawah ya, di kontak person ya, di kolom komentar. Oke? Nah buat teman-teman nih, kita seru banget pembahasan ini dok ya. Ada pertanyaan lagi nih dok ya, bagaimana dok ya caranya untuk mengatasi rasa takut atau cemas sebelum menjalani operasi dok? Kan biasanya aduh aku takut nih mau operasi tapi nggak berani gitu dok. Ini gimana dok, ada nggak dok pengalaman pasien yang gitu dok? Banyak ini segi positifnya dalam artian media sosial ya. Nah, karena media sosial kan mereka bisa langsung direct message dan sebagainya gitu ya. Nah ini sangat membantu bagi kita ya, bagaimana. Jadi yang khususnya untuk yang takut, yang punya rasa cemas dan sebagainya itu mereka bisa langsung direct message ke di media sosial itu. Dan sekarang ini ya saya sudah di Bali aja sudah praktek kurang lebih sekitar klinik kami itu udah 16 tahun ya. Wow. Udah 16 tahun. Waktu di tahun-tahun pertama, kedua, ketiga belum media sosial belum begitu gencarnya ini banyak itu. Jadi mungkin dari 10 pasien itu 8 yang takut. Banyak ya dok ya. Cemas dulu, takut dulu, panik dulu. Ya. Nah begitu udah sosial media itu mulai di tahun 2008-2009 dari Facebook itu ya, mulai menurun itu yang cemas. Iya, mulai turun. Bahkan sekarang itu malah kebalikannya. Dari 10 pasien yang takut, yang cemas cuma 2 sekarang. Cuma 2 ya? Iya, kebalik gitu. Mereka rata-rata sudah siap. Wah. Kalau sudah siap, enak kita. Nge-guiden itu enak banget gitu ya. Dalam artian kita kasih tahu ada ininya, ada clue-cluenya gitu ya, kita kasih tahu gitu, mereka sudah ngerti udah langsung. Nah, apalagi ditambah lagi kita kasih sedasi ya. Jadi
perasaan dia happy, perasaan dia senang dan sebagainya. Apalagi ketemu sama saya, bicara, kita pegang ininya hatinya, terus kita pegang mentalnya ya, kita pegang, saya hidupin musik dulu. Suka apa, musik apa? Kadang saya suruh bawa ini juga, bawa apa? Earphone ya. Bawa iPhone, suka lagu apa? Setel aja nggak apa-apa gitu loh. Karena saya kadang nyanyi saya, kalau saya orang dulu kadang nyanyi yang zaman Playlistnya dulu. beda ya playlistnya. Nah itu mereka rasa nyaman ya. Iya. Sampai kadang di Google review itu dia sebut, wah saya benar-benar baru pertama kali nih saya sering operasi di luar dan gini-gini, saya baru pertama kali nih ketemu sama Dokter Surya di sini di Bali, nggak nyangka gitu. Dia benar-benar rasa nyaman. Karena hal inilah, jadi pendekatan itu kadang saya cerita ya, khususnya pasien-pasien yang dari luar ya, banyak pasien saya dari luar itu ya, dari Australia itu, saya tanyain dia keluarganya, anaknya, umur berapa, kerja di mana, yang nggak ada hubungan sama itu. Dia benar-benar yang dia exciting gitu, dia kaget. Hah, baru kali ini dia ketemu sama dokter yang bisa menanyakan bagaimana dia, keluarganya, dan sebagainya. Kadang kesentuh di hatinya, dia kadang bisa nangis gitu. Kadang saya dipeluk sama dia, ini mau operasi nih gitu. Nah itu contohnya ya. Jadi ke situ pendekatan kita sih. Luar Ya. biasa. Wah, dokter berarti humanis banget ya, Dok ya. Iya, Humanis memang banget, perlu. bener. Jadi jangan takut, katanya suka, aduh, dokternya galak katanya ya. Takut sedikit-sedikit misalkan mau nangis, suntik lagi ya. Iya. Biar tenang. Tapi enggak, dokter ini bahkan bisa kalau yang mau dipeluk dulu, boleh ya, Dok? Sebelum operasi ya? Boleh ya. Asal ada batasannya dipeluknya ya. Nah, kayak gitu, Dok. Ini, Dok, apa ada nggak sih, Dok, cara terbaru yang membuat bekas luka atau scars itu cepat hilang gitu, Dok? Ya, itu sekarang itu kan memang teknologi kan luar biasa ya. Jadi yang kita mungkin sudah pada dengar semua yang namanya sel puncak ya, atau Sel stem puncak. cell ya. Kalau yang sekarang yang terbaru itu masih dari cara kita yang 10 tahun yang lalu ya. Jadi saya sudah yang kita sebut dengan penggunaan laser ya, laser CO2 itu. Jadi scar itu boleh dikatakan sudah sangat minimalis, satu ya. Yang kedua itu asal sudah dikerjakan mengikuti anatomi yang benar ya, dari anatomi daripada si wajah atau badan atau kulit dan sebagainya ya. Contoh yang paling gampang adalah garis dermatum atau garis anatomi daripada wajah kita. Kalau kita sudah mengikuti itu, kemudian insisi atau sayatan kita juga mengikuti juga secara anatomi sudah benar, terus kemudian secara pendekatannya atau secara aproksimasinya itu juga benar, otomatis sudah yang namanya scar itu sangat minimalis. Wah. Belum lagi ditambah dengan teknik penjahitan, jenis benang yang bagaimana, itu sangat mempengaruhi. Nah, itu semua kita ya, saya sudah ajarin beberapa ya anak didik saya itu, ini harus diutamakan yang begini-begini ini. Karena itu sangat-sangat meminimalis lagi depan. Kalau sudah diikutin itu, ditambah lagi dengan teknologi sekarang ada stem cell ya, kemudian ada laser. Boleh dikatakan ya adalah bekasnya, tapi sudah benar-benar sudah sangat tersamarkan ya. Udah samar Kasarnya banget ya, misalkan Dok, di ya. wajah dengan ditutupin bedak aja sudah nggak kelihatan. Wow. Kira-kira Wah, luar biasa, Dok. Jadi nggak usah takut nih ya, takut operasi kosmetik, tapi takut katanya nanti ada bekas Ada bekas lukanya, lukanya. atau misalkan ada keloidnya ya, Dok Iya, ya. betul. Semua diminimalisir karena di Dokter Surya ini, di kliniknya udah ada teknologi canggih, ada laser CO2 ya, Dok ya. Terus juga betul. dengan treatment yang emang pastinya sudah dilakukan oleh ahlinya. Nah, teman-teman nggak usah takut lagi untuk memilih Dokter Surya menjadi dokter pilihan kosmetik surgery buat memperindah, mempercantik wajah, tubuh. Semua yang mau diindahkan, silahkan langsung konsultasi sama Dokter Surya ya. Siap. Wah, Dok, abis ini saya konsultasi pribadi ini kayaknya ya. Nanti saya izin ke Pak Willy buat ya surat. Izin 2 minggu ya mau ke Dokter Surya. Wah, luar biasa banget nih, Dok ya. Seru banget kali ini, Dok. Gimana, Dok, cara mengatasi rasa takut, cemas? Oh, ini udah ya. Dok, gimana nih, Dok? Apa sih persiapan fisik, terus yang harus dipersiapkan, yang wajib dilakukan pasien sebelum operasi kosmetik itu apa yang harus disiapkan, Dok? Ya. Selain uang ya, Dok ya. Ya, yang penting itu sebenarnya adalah ketemu dulu sama saya. Ketemu dulu. Ya, dalam artian itu ketemu bisa online, bisa offline. Sekarang kan sudah sistem digital sudah luar biasa ya. Kalau dulu sih masih sulit ya. Untuk ini mesti antri dan sebagainya. Kalau sekarang sudah sangat mudah sekali. Online pun sudah bisa kita sekarang melalui video call dan sebagainya, melalui Zoom juga bisa kita nih. Itu pertama kali. Karena bagi kami itu tidak penting harus operasi, tidak penting.
ketemu dulu, kita ngobrol dulu. Kalau memang tidak perlu operasi, ya nggak usah operasi, ngapain gitu loh ya. Betul. Iya, kita ya mau gampang-gampangan, mau murah ya kita online aja, kita bisa minta aja ke admin saya, tolong disiapin dong waktu saya mau online ya. Itu satu. Yang kedua, siapkan waktu. Ya, karena pada saat kita konsultasi, otomatis saya akan pegang untuk status mental tadi itu. Betul. Ya, saya akan jelaskan di mana. Semua yang penting adalah kalau terjadi misalkan sampai operasi, apa saja yang kita perlu persiapkan, ya. Baik secara mental yang utama, yang kedua itu persiapan dalam artian kebiasaannya dia Betul. bagaimana, ya. Yang ketiga pada saat waktu operasi, ya apa saja itu biasa sudah lengkap, kita sudah ada ininya semua, udah ada ya SOP-nya lah, bagaimana semuanya kita lengkap. Nah itu yang kita harus kita utamakan gitu loh. Betul. Betul. Wow, luar biasa. Pokoknya seru banget ini perbincangan kita kali ini. Pokoknya jangan pernah ragu untuk memilih Dokter Surya kalau misalkan mau diskusi dulu ya, Dok. Boleh. Boleh via Zoom, boleh, Dok? Boleh. Via video call juga Video boleh call ya, Dok, ya? boleh. Wah, yang penting mentalnya juga udah siap. Udah siap. Terus tadi ya, secara usia atau misalkan secara pendampingan dari orang tua juga Boleh, bagus. atau keluarga juga ya, Dok, ya? Bagus, benar. Nah, itu ya. Teman-teman di luar sana jangan pernah ragu memilih Dokter Surya karena apa? Dokter Surya ini adalah dokter opkos atau operasi kosmetik yang menjadi pionir di Indonesia. Jadi udah tidak diragukan lagi masalah kredibilitasnya, masalah kemampuannya, keahliannya dalam operasi kosmetik ini. Wah, luar biasa. Pada episode kali ini, Dok, luar biasa seru banget. Terima kasih banyak ya. Mungkin teman-teman persiapkan mental, persiapkan juga kebiasaan hidup, pola hidup kita. Betul. Ya, untuk bisa mempercantik diri kita karena semuanya bergantung kitanya kembali kepada pribadi masing-masing. Betul. Mungkin cukup sekian di episode kali ini ya, Dok, ya. Siap. Wow, jangan pernah ragu. Pokoknya yang mau konsultasi langsung aja ke Dokter Surya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada episode Aesthetic Talks bersama Dokter Surya selanjutnya. Terima kasih.